Halo sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast Punyo Kito. Aduh, senang banget nih sobat, kita bisa jumpa lagi, hadir lagi. Dan pasti sobat juga penasaran banget kan siapa lagi tamu yang dihadirkan di Podcast Punyo Kito. Karena setiap tamu yang kita hadirkan ini merupakan orang-orang top yang ada di Jambi. Cakep. Wow. Topnya banyak ya, profesinya juga beragam. Tapi sobat ngerasa gak sih akhir-akhir ini kita tuh agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap. Nah, tapi jangan khawatir sobat, kalau sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap, nah, sobat ini bisa mencoba berbagai jenis usaha. Karena usaha-usaha kreatif kayak gini juga bisa membuka peluang pekerjaan bagi kita semua, bisa menambah cuan dan juga bisa mempersiapkan masa depan dengan baik. Nah, kalau kita ngomongin masalah pekerjaan yang memang bebas gitu ya, atau pekerja lepas, ini ada banyak sekali yang bisa ditekuni. Salah satunya adalah kita bisa membuka usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama pelaku UMKM yang ada di Jambi. Beliau ini sudah terjun menjadi pelaku UMKM itu kalau nggak salah tadi saya dengar ya dari tahun 2019. Tapi ternyata profesinya bukan pelaku UMKM saja sobat. Beliau ini juga merupakan entertainernya Jambi. Siapa dia? Langsung saja kita akan sapa tamu kita di Podcast Punyo Kito hari ini. Kita sudah bersama Bang Abi Rizky. Selamat datang Bang Abi. Iya, halo. Beda ya, baik ya. Beda ya, entertainer tuh kalau ngomong suaranya pasti ngebas banget ya. Di ngebas-ngebasin gitu. Di ngebas-ngebasin ya. Okay. Emangnya kalau di luar mic ini agak sedikit turun ya bassnya? Iya, beda tentunya karena memang ada aura yang tersendiri kalau sudah di depan mic. Oh gitu, di depan mic dan juga depan kamera. Betul. Tapi di luar itu mungkin agak sedikit luwes ya. Oke. Sehat ya Bang Abi ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana Absal, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Tapi saya tuh bertanya-tanya, ini namanya emang bener-bener Bang Abi Rizky atau panggilannya Abi Rizky atau memang punya anak namanya Rizky? Enggak, memang nama asli. Oh, nama asli, Abi Rizky. Itu dari lahir, dari brojol langsung. Oh, oke. Saya kira tadi panggilannya memang Abi. Abi kan bahasa Bapak, Arab ya, Bapak iya, gitu. betul. Saya pikir tadi Bapak Rizky. Ternyata emang Abi Rizky Abi ya. Rizky. Di KTP pun Abi Rizky ya. Betul. Oke, siap. Berarti kalau misalnya ada yang manggil Abi, berarti dibalasnya Umi gitu. Iya. Sah-sah aja sih. Sah-sah aja ya. Jadi Bang Abi, aktivitasnya sekarang ngapain aja Bang? Seperti biasa kalau hari-hari kita ada usaha kecil-kecilan untuk mendukung usaha kita, teman-teman kita juga ya. Iya. Untuk teman-teman kita yang bulan kerjaan tidak ada gitu. Oh oke, siap. Ini membuka kita sama-sama lapangan pekerjaan baru untuk teman-teman tetangga-tetangga. Betul. Oke, berarti sekarang sudah menggeluti usaha bisnis ya. Betul. Bisnis usaha. Usaha lah. Untuk bisnis juga rumah sih tangga, sebenarnya ya. Homemade gitu ya. Betul. Tapi tadi kan saya sudah bilang tuh introducingnya bahwa Bang Abi ini adalah seorang entertainer. Nah, seorang pelaku UMKM juga. Betul. Beratnya di mana sih? Entertainer atau pelaku UMKM? Atau seimbang nih? Kayaknya kalau saya pribadi sih berat di ini ya, di UMKM gitu. Karena depan kamera aja. Gitu ya. Kalau untuk di entertain itu sekedar untuk apa ya? Hiburan juga untuk mengisi sampingan selain dapat pundi-pundi cuan. Iya, gitu ya. side job ya. Iya betul. Berarti kalau entertainernya ini Bang Abi ini ternyata seorang pemain debus ya. Bukan lagi ya. Bukan. Jadi entertainernya Bang Abi ini seorang master of ceremony. Penyanyi juga nggak sih Bang? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya, tergantung ada panggilannya untuk nyanyi apa untuk nge-host gitu. Oh gitu. Berarti nyanyi juga, nge-MC juga, usaha juga. Iya. Kalau dipilih tiga-tiga nih, ya tiga-tiganya dipilih nih salah satunya. Pilih yang mana? Saya pribadi sih pengennya nekunin yang satu ini ya, usaha ya gitu. Oh, okay. Cuma karena ada kesempatan juga mungkin juga membantu kawan-kawan untuk entertain juga enggak apa-apa, kita jalanin aja gitu. Dan karena tuntutan ekonomi juga. Betul, ya kan? itu kebutuhan salah satunya, yang semakin meningkat setiap tahun gitu. Betul. Apalagi BBM sekarang udah naik lagi nih kayaknya. Luar biasa pokoknya. Dari bahan-bahan baku pun naik semuanya. Naik semua. Iya. Termasuk plastik juga naik kan? Iya, itu yang bukan naik lagi, ganti harga kalau
kata saya ya. Kalau untuk plastik ganti harga, bukan naik lagi. Ganti harga. Baik, Bang Abi menekuni UMKM ini dari tahun berapa, Bang? Perencanaan itu di 2018. Oke. Dilaksanakan di 2019. Eksekusi 2019. Iya. Kenapa Bang Abi tertarik untuk menekuni UMKM? Karena di Jambi, khususnya Provinsi Jambi, itu peluang-peluang usaha untuk kuliner itu sangat banyak saya lihat ya. Jadi di situ selain bisa meningkatkan ekonomi saya pribadi, itu juga teman-teman itu ikut mencicipi itu hasilnya gitu. Oke. Jadi apa sih yang menjadi inspirasi Abang sehingga Abang tuh tertarik untuk terjun langsung bisa memulai usaha ini, Bang? Yang paling pertama ya kebetulan waktu itu kalau diceritakan panjang banget gitu ya. Ekonomi deh. Oke. Di ekonomi. Inspirasinya karena ekonomi ya. Tapi ada juga nggak senior yang sudah memberikan ajakan sebelum Abang bergabung di UMKM ini supaya Abang juga ikut tertarik mengembangkan bisnis usaha gitu? Pernah sih kawan, kebetulan ada kawan Chinese ya. Waktu itu dia bilang apa, Bang? Udah deh, daripada kamu bingung kerja karena di usia kamu tuh kayaknya untuk kerja lagi tidak layak lagi, bilang gitu. Jadi cobalah buka usaha. Apa sih yang kamu suka? Dia bilang. Aku bilang kayaknya aku lebih suka di kuliner. Ya gitu. Jadi didorong, disupport sama beliau. Jadi akhirnya terbukalah usaha yang kecil yang sekarang kita rintis itu. Alasannya milih kuliner kenapa? Karena suka makan, karena ya, suka betul. jajan. Suka jajan, penikmat makanan juga di Jambi. Peluang makanan itu memang sangat banyak yang bisa banyak yang kita bisa ekspos di Jambi gitu. Tapi sempat tergoyahkan nggak? Karena kan usaha ini kan banyak ya, tidak hanya kuliner, tapi ada juga di bidang jasa dan juga ada juga di produk-produk kreatif lainnya. Sempat tergoyahkan nggak dengan niat awalnya mau kuliner tapi tiba-tiba pengen berubah gitu, berubah haluan? Pernah sih mencoba di salah satu bidang kayak jasa gitu ya. Tapi kayaknya lebih cocok ke kuliner deh. Kalau saya pribadi ya, mungkin niat dalam hati sudah awalnya di kuliner, jadi majukan aja deh di kuliner kita gitu. Oke, berarti udah comfort zone ya. Iya, betul. Sudah nyaman banget di usaha kuliner sehingga bisa meneruskan. Betul. Tapi tawaran-tawaran lain ada? Ada tawaran apa? Seperti tawaran untuk di perusahaan kerja gitu. Tapi kayak di Batam waktu itu gitu. Memang waktu itu pas baru merintis usaha ya, hasilnya masih pas-pas gitu untuk putaran usaha gitu. Masih agak BEP goyah ya. Dikit, iya. Ada teman juga nawarin, kalau enggak kerja aja di Batam gitu. Pikir agak goyang dikit waktu itu, goyang gimana. Padahal di Batam gajinya gede loh. Gede waktu itu, aduh pokoknya kaya deh langsung kalau kerja sana ya. Tapi agak jauh dari rumah ya. Di situ kan banyak pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Jadi kita tetap stay aja untuk usaha dan alhamdulillah dari sinilah kita mulai berangkat untuk menuju ke sana. Oke. Berarti ini adalah satu keputusan ya. Terkadang kita juga agak sulit nih untuk menentukan keputusannya seperti apa. Tetapi tergantung niat dan juga keyakinan kita. Iya. Kalau niat dan keyakinan kita sudah setuju dengan satu hal yang kita tekuni, maka nanti ada keberhasilan di dalamnya ya, Bang. Betul. Tapi respon keluarga gimana, Bang, dengan Abang memilih keputusan menjadi pelaku UMKM, Bang? Malah banyak mendukung gitu. Banyak lebih support, semangat gitu. Oh ya udahlah, ini aja kayaknya cocok deh. Kayaknya dari awal buka aja sudah banyak teman-teman yang order gitu. Jadi disitulah tambah semangat. Akhirnya diputuskan dan dibulat. Udah. Kita langsung cari nama produk gitu ya. Berarti karena sudah banyak yang support, makanya Abang makin optimis nih bahwa usaha ini bisa semakin berkembang ya. Tadi Abang bilang nama. Di sini kan 2 koki ya. Iya, betul. Kenapa nggak 2 kursi, Bang? Cukup itu hanya 2 koki. Iya, jangan tambah koki lain. Tadi kan Abang bilang bisa nyanyi, Bang. Kasih lagu dulu dong satu. Tapi kayaknya kali ini nggak bisa nyanyi deh. Nah, kok nggak bisa nyanyi? Karena tadi lagi batuk-batuk dikit, sudah dikasih obat air zam-zam sih. Next time aja ya. Iya, boleh, Jangan boleh. todong aku di sini ya. Boleh. Kalau aku Karena
Karena Bang Abi ini nggak bisa nyanyi kalau nggak ada musik. Bukan. Bukan. Nggak bisa nyanyi kalau nggak ada saweran. Iya betul. Itu yang saya harapkan kan. Tenang, sini ada teman abang loh di sini. Iya. Yang ngundang abang tadi udah nyiapin saweran loh, banyak loh bang. Jujur ya, boleh disebut abang ini namanya? Boleh Bang Agus. Iya Mas Agus ini. Jujur ya, setiap ketemu duit yang bisa saya kumpulkan bisa beli emas 1 suku. Wow, tajir. Tajir melintir, pokoknya luar biasa. Tapi giliran di kantor minta traktir terus. Iya. Nanti saya kasih bocoran caranya. Oh gitu. Oh ada rahasianya ternyata. Rahasianya ada. Beda pendekatannya beda emang ya. Harus pendekatan yang lebih mendalam supaya lebih manjur gitu. Seperti Bang Abi Rizky ajarkan nanti ya. Iya betul. Oke, nantilah kita coba Bang Abi Rizky nyanyi di program lain ya. Betul. Butuh persiapan. Butuh persiapan betul. Karena harus mirip lagu dulu ya. Tapi kalau mau YouTube bisa sih sebenarnya bisa ditampilin karena di sini speakernya banyak loh Bang. Oh gitu ya. Tapi nanti aja. Ini 2 koki. Betul. Kenapa jadi 2 koki nih Bang? Awalnya sih kita tuh bukan 2 koki ya. Awalnya 2 koi, ikan koi. Oh 2 koi. Ya. Oh koi itu kayak melambangkan keberuntungan gitu ya? Iya betul. Awalnya di situ karena waktu itu izinnya yang 2 koi itu ada yang sama. Oh kena ini ya hak cipta. Hak cipta gitu. Jadi akhirnya diarahkan dari dinas waktu itu. Oh bolehlah diganti ini yang belum ada gitu. Ya udah, aku pikir-pikir biar tidak ribet, sudahlah, oke lah gitu. Tapi alhamdulillah 2 koki juga 2 koki ini juga membawa keberkahan bagi ini usaha kita gitu. Tapi ini nggak ada yang klaim kan? Nggak ada. 2 koki aman ya? Aman sampai sekarang, aman dari 2019. Oke, berarti sudah aman. Jadi cap 2 koki. Tapi udah dipatenkan belum? Alhamdulillah sudah semuanya ya? Sudah. Dari surat-suratnya sudah lengkap, alhamdulillah. Sudah lengkap ya. Jadi aman yang menggunakan gitu. Brand ini. Aman. Oke, nah saya penasaran tuh Bang. Ini kan ada 2 produk nih yang ditampilkan. Yang pertama ada semprong, yang kedua ada kue jadul. Betul. Nah, ini gimana awalnya kok kepikiran untuk memproduksi 2 produk ini? 2 ini kan berbeda nih. Iya, pertama ini tidak langsung kita luncurkan 2 produk gitu ya. Yang pertama yang ini yang bolu jadul ini. Boleh diangkat Bang, bolu ya, jadul. Boleh ya, boleh diangkat ya. Kita tunjukin ke kamera. Oh, ini ya kamera ya. Ini bolu jadul ini terinspirasi waktu kecil kan sering hobi makan ini. Iya. Hobi makan ini. Kalau nggak salah dulu waktu kita kecil bolu jadul ini ada di dalam toples. Betul. Gitu kan. Kalau nggak salah satunya itu harganya 100. Betul. Waktu itu masih kita kecil gitu ya. Masih imut-imut kita ya Bang. Jadi ini saya lihat kok sampai sekarang kok masih bisa dinikmati para konsumen gitu ya. Jadi berarti bisa dong untuk aku kembangin gitu. Iya. Jadi aku coba untuk cari resep, cari yang pas untuk kita pasarkan. Alhamdulillah ketemu. Jadi kita produksi yang ini dulu. Selang 1 tahun baru keluar si kue semprong ini. Semprong, ya. Ini mengangkat kedaerahan ya. Ke daerah. Karena semprong ini kayaknya juga sering kita temukan di daerah-daerah. Apalagi setiap mau Lebaran itu sering banget dijumpai ya kue semprong kayak gini. Betul. Ya. Lebaran hari besar lah. Lebaran Natal gitu. Betul. Semuanya pakai gitu. Dan setiap minggu kita ada acara gitu ya. Ada event gitu. Jadi setiap tuan rumah itu di meja tuh kok ada ya ini, disitulah tambah semangat untuk membuat salah satu produk-produk yang kita bikin sekarang. Iya betul. Jadi gimana caranya produk-produk ini juga nanti pemasarannya itu ya bisa merambah ke berbagai event ataupun acara. Betul. Ya, ini keren banget ya. Tapi pernah gagal nggak sih dalam membuatnya dulu, dan biasa kan ada try and error dulu ya. Nah berapa kali tuh Bang Abang coba terus gagal, coba akhirnya mendapatkan resep yang paten dan juga jitu sampai sekarang dipertahankan Bang? Lama sih, lumayan lama kita ketemu resep yang bagus ya. Pokoknya dicoba diulang lagi, dan namanya usaha kan kita tidak seperti yang dilihat sekarang. Oh enak ya, 2 koki itu udah banyak di mana-mana ada gitu produknya. Tidak semudah itu juga, karena memang untuk ke situ tuh banyak rintangan ya, seperti kadang lidah
konsumen tidak sesuai, kita dapat kritikan, kita ulang lagi, oh kurang ini, kurang itu, kita ikutin aja. Kita ikutin, kita dengan senyuman walaupun kita ibarat dihujat ya, dihujat gitu. Oh, enggak enak, enggak layak dimakan ini, enggak layak jual Oh, gitu. pernah bilang kayak gitu. Waktu itu saya ingat sekali waktu kita promo produk di Angso Duo, Kota Jambi. Oke, di pasar ya. Gitu ya. Pernah kita kan promonya kan langsung cicipin ke konsumen gitu. Iya. Ya ada yang oke, enak sudah Tester ya. Iya, testernya gitu. Ada yang langsung di depan kita tuh ngomong, oh enggak layak dijual, enggak enak. Dibilang kayak gitu. Iya gitu. Oh, masih ingat? Iya, masih. Cewek atau sampai cowok sekarang. yang ngomong? Waktu itu cewek ya. Cewek yang ngomong ya. Tapi ya itu bukan berarti saya harus sakit hati. ngedown. Memang ngedown waktu itu ya. Tapi kita anggap untuk pembelajaran kita dan kita perbaiki produk kita gitu aja. Oh, pernah ya berarti ya Pernah. mendapatkan pengalaman buruk seperti Pernah, itu ya. pernah, Di awal-awal merintis ya. Awal-awal merintis gitu. Memang tantangannya sih berat ya. Untuk menuju sampai di titik ini ya lumayan. Tapi alhamdulillah sampai di titik ini konsumen sudah merasa nyaman. Sudah nyaman ya. Nah, tapi apa cara Bang Abi nih supaya bisa mempertahankan kualitasnya? Bahkan juga bisa meningkatkan kualitasnya ke depannya, karena kalau dari Semprong ini tampaknya banyak juga ya inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Kayak contoh menyelipkan apa toppingnya di tengah gitu. Tapi Bang Abi tetap menjaga originalitas dari Semprong. Nah, gimana caranya untuk mempertahankannya, Bang? Untuk mempertahankan ya salah satunya ya dirasa. Rasa nanti mungkin selain rasa banyak varian yang kita, apalagi di hari raya Idul Fitri itu variannya banyak. Ada nanti yang dikasih coklat, ada yang gitu. Jadi rasa-rasa, ada rasa jahe gitu. Jadi berbagai varian itu ada di Semprongnya gitu. Tetap dirasa, yang paling utama dirasa. Oke. Iya. Ada rasa jahe ya? Ada. Bisa dong untuk tenggorokan saya. Iya, makanya kan kadang-kadang kan gini, cuaca Jambi tidak menentu. Saya pikir untuk para yang lansia gitu kan, kalau makan ini selain bisa kenyang juga bisa menyehatkan gitu. Oke. Apalagi untuk entertainer seperti Abang ya. Ini kayaknya terinspirasi dari kegiatan sehari-hari yang suka makan jahe ya. Betul. Jadi dicombine melalui Semprong ini, jadi bisa kenyang plus tenggorokan lega. Gitu. Semprong Abi Rizky. Perut kenyang, tenggorokan lega. Oh iya ya, terima kasih ya Amsal. Ini aku dapat besok untuk promosi ya. Oh, slogan, tagline. Thank you ya. Oh, boleh. Tapi tidak ada dituntut. Oh, enggak royalti ya. Oh, enggak, aman. Ambil aja Bang. Kita coba sekali lagi yuk. Semprong Abi Rizky. Perut kenyang, tenggorokan lega. Nah, coba Abang sendirian supaya nanti Abang udah terbiasa dengan slogan ini. Iya. Coba ya. Oke, baik Bapak Ibu. Semprong Abi Rizky. Selain kenyang, juga bisa melegakan tenggorokan. Cakep. Thank you ya Absul ya, luar biasa. Sama-sama. Ini lagu nanya kita ngobrol gitu. Iya betul, dapat inspirasi ya. Iya, betul. Dapat imajinasi juga gitu. Selamat ya Bang Abi ya. Nanti Thank potong you. pita ya untuk slogan baru ya. Oke. Aduh, jadi Bang Abi saya penasaran juga ya. Bang Abi kan sudah berhasil nih untuk membuat produknya. Otomatis kan bukan hanya Bang Abi dong yang bekerja sendirian, Iya, betul. tetapi pasti ada tim yang meneruskan. Karena Bang Abi ini layaknya itu nahkodanya. Berarti ABK-nya itu banyak ya, yang bisa untuk membantu Bang Abi dalam mengoperasionalkan usaha ini. Nah, berapa orang timnya Bang Abi dan tugasnya ngapain aja Bang? Nggak banyak sih, kalau sekarang baru kita teman-teman ada 6. Ada 6 orang. Ya, ini ada yang pegang. Mau disebutin namanya Bang? Boleh Bang. Termasuk yang hari ini hadir juga boleh Bang. Ini kalau nggak kelihatan muka di kamera, nama aja disebutin nggak apa-apa. Ada yang paling ibaratnya yang kita butuhkan, dia yang saksi riwariwi gitu ya. Kemudian ini kurang-kurang ini ada adik saya, ada Dedi Aditya. Oh, siap. Selain dia itu singer KDE di 2016, dia tertarik juga rupanya untuk menggeluti usaha gitu. Yang ini? Iya betul. Saya pikir tadi Ariel Noah ini loh. Buka dulu topengmu. Hoba. Terus apa lagi Bang? Iya, ada ibu-ibu di dekat rumah. Dekat rumah, ada teman juga gitu. Karena mereka juga butuh
pekerjaan gitu. Alhamdulillah bisa membantu langsung dengan uang, tapi dengan pekerjaan saya sudah cukup senang gitu. Tapi kan ujung-ujungnya juga dapat uang. Iya, betul. Bang, ya. Kan ada prosesnya. Betul. Tapi gimana sih perasaan Abang, Bang? Karena Abang ini membantu banyak orang loh, Bang. Ya. Belum banyak sih, tapi alhamdulillah bisa ada berapa. Tapi kan lebih dari satu itu banyak, Bang. Gimana, Bang? Rasanya Bang bisa bantu banyak orang, Bang? Ya senang sih, bisa dibilang bangga gitu ya. Karena kita secara langsung untuk membantu secara materi itu tidak bisa gitu ya, belum bisa gitu. Jadi cuma bisa membantu dengan yuk bantu kita sama-sama cetak ini untuk menghasilkan uang, kita bagi sama-sama gitu. Senang rasanya gitu. Senang gitu. Ada sesuatu yang terasa di dalam hati, senang gitu. Ini Bang, untuk produknya diproduksi berapa kali nih Bang, dan berapa banyak gitu dalam satu hari, mungkin dalam periode tertentu atau gimana? Tiap hari sih produksi. Tiap kalau hari produksi. Yang ini paling enggak 500 piece harus. Oke. Boleh diangkat lagi Bang produknya Bang? Ya. Nah, 2 koki. Jangan lupa nama lain 2 koki. Iya, 2 yang koki. Ada gambar kokinya yang ganteng-ganteng ini. Saya pikir tadi ini wajah Abang loh Bang. Oh gitu ya? Iya. Bukan ya Bang? Tapi ya? nggak mirip lah ya rasanya. Berarti kalau ini perharinya itu harus ada 500 piece ya. Kalau semprong gimana Bang? Ini kan kayaknya ada 2 semprong nih Bang. Ya. Coba Abang tunjukin dulu dong Bang. Ini ada 2 jenis semprong ya. Ini ada yang ini lipat ini yang lipat biasa ya. Dan ini yang gulung. Ini lipat plus udah disetrika ya. Kalau ini cuman lipat digulung doang. Digulung aja gitu ya. Ini namanya semprong lipat. Semprong lipat. Gulung. Oke. Dan ini juga ada rasanya, kalau nanti ini yang original yang kita bawa ya. Ini ada rasa juga, ada rasa tadi jahe. Ada rasa wijen. Ada wijen juga. Coklat gitu. Macam-macam pokoknya rasanya Bang gitu, ya. Iya betul. Oke, berarti makin banyak orderan itu makin seneng juga. Apa ya yang ngebantuin Abang untuk menjalankan usaha ini ya. Karena betul. Berdampak juga. Betul. Tapi momen apa nih Bang yang paling banyak sekali orderannya sampai Abang juga harus membutuhkan ekstra pegawai untuk dapat membantu usaha ini Bang? Karena yang diproduksi bukan ini aja ya. Kalau di apalagi Bang? Ada kue kering kayak. Kue kering juga. Kue kering. Kue kering apa? Kue kering itu ada tamrin, ada. Tamrin? Ya tamrin. Apa itu? Kue tamrin baru tahu nih. Gimana tuh kue tamrin? Nanti kapan-kapan kita ini ya. Aku kasih lah pokoknya. Siap. Kue soleh ada juga nggak kue soleh? Ada soleha. Oke ya. Tentunya banyak produksi kue-kue yang untuk lebaran, produk lebaran banyak. Nastar, itu kastengel. Gitu. Oke, kue-kue kering. Tapi itu kayaknya segmennya beda ya. Itu timingnya beda untuk produksinya. Tapi yang diproduksi setiap hari ini adalah 2 ini. Iya. Dan kita sudah buka di 4 bulan ini kita PO order itu kue pengantin karena udah merambah ke kue pengantin sekarang. Gitu. Karena tiap minggu itu pengantin pasti ada kan. Saya pikir ada peluang nih gitu. Dan alhamdulillah semenjak kita open PO banyak juga yang itu. Paling nggak 3 dalam 1 minggu, 3 pengantin, 2 pengantin tuh ada. Berarti jago juga nih Bang Abi buat kue basah. Ya. Kue ini basah. Oh iya. Ada juga. Dari tadi gue mancing loh ya sebenarnya. Ada juga yang lapis nanas Palembang, engkak ketan. Itu lapis nanas Palembang maksudnya? Itu kan nanasan dari Palembang. Bukan. Jambi, cuma kebetulan kan itu kayaknya khas Palembang ya. Karena dapat ilmu dari CC Palembang waktu kita ada pelatihan ke sana. Berarti Bang Abi juga pintar buat kue basah ya? Pintar enggak, tapi masih resepnya udah ada ya. Tapi kalau sudah ada orderan berarti orang udah suka nih. Alhamdulillah. Kalau itu alhamdulillah untuk hantaran itu banyak yang pesan gitu. Sekarang karena memanfaatkan keadaan ya. Karena betul. Halo, bisa ngisi acara di sini. Oh ya Bu, sekalian saya order ini dah untuk hantarannya bla 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 gitu. Langsung aja gitu. Bisa buat package ya. Iya. Misalnya nih contoh MC free-nya itu kue ini tapi harganya di up sedikit. Betul. Iya, gitu. Cakep. Sebenarnya ini juga bisa sih untuk hantaran Bang. Iya kan? Tapi kurang ya kalau ini, paling ini untuk isi-isi meja
meja-meja VIP. Iya, Oh gitu. Baik. Berarti pinter juga nih buat kue basah. Kue-kue basahnya juga banyak sekali yang sudah menjadi menu khasnya Bang Abi Rizky. Betul. Tapi belajarnya tadi kue-kue basah ini dari mana Bang? Kalau tadi yang kue lapis nanas Palembang itu kan dari salah satu orang Palembang. Iya, Palembang. Nah, kalau kue-kue yang lain itu belajarnya di mana Bang? Kebetulan kan orang tua juga pinter bikin kue ya, yang untuk kue basah gitu ya. Jadi di situ kita tinggal ngelanjutin aja gitu. Dengan yang beda varian rasa gitu kan. Itu tinggal nambah-nambah dikit lah gitu. Iya. Berarti ini turun temurun ya dari orang tua yang memang udah bisa untuk membuat kue, maka Bang Abi meneruskan juga keahlian dari orang tua supaya nggak terputus. Bang Abi mau minum dulu Bang? Boleh Bang? Ya. Boleh kayaknya Bang. Ngobrol, kayaknya tenggorokan kering juga ya. Iya betul. Oke, ya. Boleh minum dulu Bang. Nanti setelah minum, nanti sekitar 3 detik lagi, ini teman-teman kru bakal nyiapin lagi nih kue-kue di atas ini Bang. Oke. Oke, ini boleh kita buka nggak sih kuenya? Boleh. Iya, kita mau coba boleh kali ya Bang? Boleh. Izin ya Bang ya, kita coba ya. Tapi jujur ya, nanti aku minta sarannya juga gitu. Siap. Apa sih kekurangan barangkali kita kan setiap penikmat itu kan mempunyai cita rasa yang beda-beda. Betul. Jadi dari situ kita dapat pembelajaran, dapat untuk memperbaiki produk-produk kita. Beda orang beda rasa ya Bang. Betul. Ya. Silakan. Iya boleh ya Bang ya, kita coba ya Bang. Nah ini coba tiba-tiba nanti terbuka sendiri nih gitu. Kuenya ya. Kita mau langsung coba ini gimana rasa kue dari Bang Abi Rizky. Ini kue jadul sama kue semprong. Nah sama-sama produk jadul. Ada aja yang baik hati gitu ya ngebukain. Cobain ya Bang ya. Iya silakan. Beda orang beda rasa. Nanti saya kasih tahu deh kekurangannya apa, tenang ya. Kalau kelebihannya pasti udah tahu. Tapi dari aromanya aja ini udah mencerminkan kue jadul banget yang dulu sering saya jajan waktu SD. Seperti cerita kita di awal tadi Bang. Bismillahirrahmanirrahim. ASMR-nya ada nggak nih? Saya deg-degan. Situ yang cicipin, saya yang deg-degan. Deg-degan ya Bang ya. Padahal enak loh Bang. Apalagi kalau ada kopi di sini Bang. Gitu ya? Aduh, dicelup kopi Bang. Ya Allah. Mohon izin dong untuk kalau biasanya kalau di event acara, mohon izin dong untuk panitia untuk menjajakan kopi. Oh gitu. Iya, gitu. Iya juga ya, biasa kalau di acara wedding gitu ada aja tuan rumah buatin kopi ya Bang ya. Kalau di sini nggak ada tuan rumahnya Bang. Tapi kue abang ini enak loh. Terus saya kira tadi keras ya. Tapi ternyata pas dimakan tuh lembut. Oh ya, ini memang ada 2 versi. Sebelum kita ada bawa yang keras, itu yang crunchy gitu. Itu begitu dimakan memang crunchy dan kering gitu ada. Ada juga ya. Ada. Tapi yang ini enak kok. Ini yang saya mau nyebutin kekurangannya boleh Bang? Boleh. Tapi abang jangan kesinggung dong. Dengan saya tuh nggak enak kalau nyebutin kekurangan tuh di depan orangnya langsung. Nggak apa-apa. Yang penting nanti kita sama-sama perbaiki. Oh barangkali Bang Amsel nih, Mas Amsel nih kurang ini seleranya gitu. Ini kurangnya cuma 1 Bang. Apa itu? Serius Bang. Kurang banyak. Oh aman lah kalau itu. Kalau itu aman. Stok di homemade kita masih banyak ya. Enak loh. Peres gitu. Enggak serius enak ini Bang. Kalau nggak percaya nih, teman-teman mau nyobain juga boleh. Yuk. Boleh. Yuk cobain satu. Kritik jannya. Yuk balikin lagi. Satu aja jangan ada banyak. Malah dicobain semua. Kan dari tadi sebenarnya mereka tuh ngincer Bang. Oh gitu ya. Cuman nunggu hostnya dulu ngebukain kuenya baru mereka makan. Enak kan? Kamu ya? Enak kan? Tuh, enak loh. Semua bilang enak loh. Karena kayaknya ini memang harus dipertahankan ya resepnya. Ya Bang ya. Jangan ada campur tangan resep lain ya. Oke, Bang. Berarti Abang ngejual produk-produk Abang ini kemana aja Bang? Kalau di Kota Jambi, di pasar juga di Swalayan sudah ada. Kalau Kota Jambi? Kota Jambi. Kalau ke luar provinsi, kabupaten gitu. Dapat relasinya gimana Bang? Kok bisa sampai ke luar kabupaten, bahkan luar provinsi, dan bisa masuk juga ke Swalayan itu gimana Bang? Kalau untuk Swalayan kita mengajukan sendiri kan produknya kita untuk
jual di sana gitu, tadi di ACC gitu, dari ownernya. Dan kalau untuk itu masih wilayah kota Jambi gitu. Kalau untuk ke kabupaten itu kebetulan kita ada sales yang memang jalan gitu. Oh, berarti ada yang ngambil. Ada yang ya. Apa sih istilahnya tuh ya? Saya lupa ya. Ngampas ya. Iya, ngampas. Kayak kalau bahasanya gitu ngampas gitu ya. Jadi dia ngambil sama abang, terus dialah yang nanti keliling untuk jualnya. Betul. Itu ada gitu. Juga ada yang ke di Jambi kan ada di pasar yang hari apa ada pasaran. Pasar Kalangan. Kalangan gitu ya. Oh iya. Jadi iya. itu ada juga gitu. Masuk juga ya. Masuk juga. Berarti ini sudah nyebar semua, termasuk juga semprongnya. Iya, semuanya. Tapi yang harian cuma 2 ini ya bang? Yang harian diproduksi? 2 ini. Harian 2 ini. Cuma 2 ini aja. Iya. Oke. Berarti cara promosinya macam-macam ya. Iya. Tapi sekarang kan udah merambah ke dunia digital nih bang. Iya. Udah masuk ke ranah digital juga nggak untuk promosi ya? Iya, karena sebuah tuntutan kita untuk di zaman sekarang kan harus di sistem digital ya. Jadi kita ikutin aja gitu. Kita tetap promo lewat promosi lewat media sosial gitu, ya. Iya. TikTok ada sosial media lah ini jelas. Oke, tapi permintaan di sosial media ada juga nggak bang? Alhamdulillah ada. Bahkan ada yang keluar negeri gitu kita kasih walaupun tidak banyak gitu ya. Karena kita kan ngikutin aja tapi harganya aja kita up lagi gitu. Karena ada ongkirnya juga lumayan ya kalau keluar negeri ya. Kayak kan banyak TKW dari Indonesia gitu ya, yang pengen mencicipi buat produk-produk lagi yang jadul-jadul gitu kan. Itu ada yang pesan kadang gitu. Oke. Nah kita tahu bahwa di Jambi ini kan juga banyak nih usaha-usaha yang sejenis ini. Bahkan tidak hanya Jambi, di luar kota Jambi, luar provinsi Jambi, bahkan se-Indonesia juga ada nih beberapa yang memproduksi produk yang sama. Tapi gimana caranya abang tetap bertahan nih bang untuk dapat menghadapi persaingan pasar di luar sana bang? Kembali ke kita ini ya, dirasa juga packaging juga mempengaruhi ya, dirasa lah kita. Memang kita harus punya setiap produk komputer lain kan ada rasa beda-beda gitu ya. Tapi kita sendiri harus punya rasa tersendiri kita yang bisa dinikmati teman para konsumen gitu. Jadi kita harus yakin dengan produk kita bahwa rasa yang kita produksi itu bisa dikonsumsi sama para konsumen gitu. Bang ada cerita menarik nggak bang ketika konsumen mencoba kue abang yang sekarang nih? Oh yang sekarang ya. Gimana tanggapan dari mereka? Kalau alhamdulillah sampai di titik ini sudah banyak yang pas gitu di lidahnya gitu, di lidah mereka para konsumen. Jadi setiap jadi udah aku besok untuk acara aku pakai ini aja kue ini gitu. Apalagi kalau di pasar ya, kalau kita pas event tiap minggu kan kita di pasar-pasar gitu ya untuk promo produk itu lucu-lucu ibu-ibu tuh kadang gemes-gemes gitu ya. Kadang ada pernah yang jualnya kok ganteng-ganteng ya gitu ya. Yang jualnya pakai blazer wajar sih. Iya, kalau saya memang gitu, lain daripada yang lain gitu. Kalau walaupun ini produk bukan kita lagi nge-host gitu ya, kita harus penampilan juga itu kan, mempengaruhi juga ya, perhatikan gitu. Oh jual ganteng-ganteng ya, boleh dah saya beli kuenya nanti saya cium yang jualan seperti itu gitu ya, seperti itu. Bisa aja ibu nih gitu ya. Cubit ginjalnya. Cubit gitu ya. Banyak sih kejadian-kejadian yang membuat kita itu tambah semangat gitu untuk melanjutkan usaha gitu, untuk mempertahankan produk gitu. Juga banyak para konsumen juga coba mas ditambahin ini, saya ikutin aja gitu kan. Karena memang berkat mereka kita bisa bertahan di ini produk. Iya betul, karena semakin banyak relasi juga semakin banyak juga produk yang nanti diproduksi dan dipasarkan. Tapi caranya abang untuk nambah relasi lagi nih supaya pangsa pasarnya itu makin luas nih, gimana bang? Kalau nambah pangsa luas yang berarti tambah ini ya, tambah sales gitu ya, itu bisa kita. Kalau untuk produk alhamdulillah kita sudah pede-pede aja gitu ya sampai titik ini, untuk tinggal kita aja mengembangkan untuk menambah
personil untuk marketing kita. Oke, tadi kan abang bilang juga ada sistem ngampas ya. Terus gimana caranya itu mereka tahu tuh ada informasi bahwa abang ini produksi kue di Jambi? Biasanya dari mulut ke mulut ya. Oh, dari mulut ke mulut ya. Kan ada ini kan, ada brand kita ya, Dua Kaki. Oh, di mana kok harganya lebih murah biasanya di kita nih daripada komputer lain sekarang ini. Lebih murah untuk di Kota Jambi memang kita akui gitu. Boleh tahu price-nya nggak berapa? Boleh nggak disebutin price-nya atau nggak boleh? Harganya. Terserah. Kalau mau disebutin boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalau boleh nggak? Boleh nggak disebutin boleh price-nya? sih, tidak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Yakin nggak apa-apa? Tapi kayaknya takutnya beda harga ya. Beda harga, nanti kita tidak enak sama sales kita ya sana. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa. Ya pasti harganya itu kalau 15.000 di bawah atau di atas? Di bawah. Oke, di bawah 15.000. Boleh. Termasuk juga semprongnya juga? Iya. Di bawah 15.000. Ya. Oke, berarti ini cukup terjangkau juga ya. Di bawah 15.000 bisa dapatin produk dari Abi Rizky. Iya, tapi kalau untuk langsung di mall mungkin sudah beda lagi harganya. Iya. Gitu. Yang penting harga dari tangan pertamanya kan dari Abi Rizky itu. Iya. Berarti dari Abi Rizky di bawah 15.000. Pokoknya dijamin tidak nguras kantong para konsumen deh. Betul. Dan bikin kenyang ya, Bang. Betul, ya. Oke. Nah, ini kira-kira ke depan apakah ada produk baru lagi yang bakal abang produksi atau abang tetap bertahan dengan produk ini tapi abang tetap menginovasikannya? Rencana ada produk, tapi untuk sementara kita mau olah yang produk ini menjadi yang kekinian gitu. Rasa jadul tapi ini gimana ya? Bolu jadul tapi rasa kekinian. Rasa kekinian. Ya, gitu. Contohnya kayak misalnya bolu jadul dikasih topping matcha. Betul, itu mau kita coba untuk red berry maybe ya, red velvet kali ya. Bisa karena juga. Di zaman now kita kan harus ngikutin zaman ya. Kalau tidak ngikutin zaman takut para lidah-lidah anak-anak zaman sekarang ini kan beda gitu. Betul. Asal jangan ini aja, Bang, bolu jadul tapi makannya pakai kuah seblak. Kayaknya seru juga ya. Kalau Anda seru juga kayaknya. Jadi pedas manis ya. Tapi kalau yang ini nanti kira-kira kedepannya bakal diapain lagi nih semprongnya nih? Ya paling kalau semprong nih nggak bisa diapa-apain ya karena takutnya ngerusak rasa nanti ya. Kalau kita dikasih kayak coklat itu masih masuk. Masih masuk. Coklat gitu kayak mocha, wijen itu masih masuk gitu. Tapi untuk di yang macam-macam lagi kayaknya enggak ya. Nanti takutnya rasanya udah berubah lagi. Malah gitu nanti rasanya. Dominannya itu adalah rasa dari toppingnya. Betul, gitu. Tadi Bang bilang mau buka satu produk lagi, mau buat satu produk lagi. Itu kira-kira apa nih, Bang? Boleh dong dibocorin, Bang? Rencananya sih mau bikin tetap makanan yang seperti ini, tapi sejenis kayak cemilan yang asin-asin ini kan manis ya. Kita mau merambah yang ke asin-asin. Oh, biar lengkap. Ada yang manis, ada yang asin. Jadi nanti gitu kalau misalnya di meja VIP pengantin langsung aja satu. Itu ada semua. Iya, gitu. Kayak kue bawang gitu ya? Atau pangsit. Oh, kok tahu ya? Aduh, saya udah bisa baca nih di atas soalnya sudah ada tuh kodamnya bilang tuh. Oh, gitu ya. Kue bawang katanya. Besok saya bawa gula kopi ke rumah ya. Oh, siap. Oh, mau ini, mau terawang ya, terawang kopi ya. Nanti saya minum dulu kopinya, terus saya nanti taruh di piring, terus nanti saya terawang gitu ya. Kok sudah pintar gitu ya. Saya curiga sih sebenarnya abang ini siapa sih sebenarnya? Kayaknya bukan UMKM doang nih, bukan UMKM, bukan entertain nih kayaknya nih. Masya Allah. Side jobnya pasti masih ada juga yang lain nih kayaknya. Mijit kali ya. Bener nggak Mas Agus? Boleh nggak merambah ke situ? Tapi kayaknya nggak enaknya ngeborong semuanya gitu ya. Iya, jadi fokusnya satu-satu aja ya. Satu-satu aja deh. Kasihan yang lain nanti nggak dapat kerjaan gitu. Diborong sama Abi Rizky semua. Oke, Bang Abi, Bang Abi juga ini nggak ada sering sharing juga nggak sesama UMKM yang ada di Jambi untuk dapat memajukan produknya, Bang? Iya, pastilah itu. Pasti itu namanya kita punya usaha.
dan teman itu salah satu menjadi rekan, apalagi kita tergabung dalam salah satu komunitas SBM, sukses bersama mantap gitu ya. Jadi di situ kita saling sharing, saling ketemu gitu, berkumpul gitu, ketemu untuk membahas produk kita, langkah-langkah apa yang bakalan kita tempuh kalau dikala kita mengalami kendala, itu sering sekali ketemu gitu. Ada nasihat nggak sih yang pernah abang dapatkan sehingga nasihat ini menjadi bekal buat abang juga untuk bisa tetap fight di dunia usaha, bang? Iya, nasihatnya sih banyak, tapi yang paling tersentuh di hati saya itu tetaplah berjuang kamu gini ya, kamu produk kamu bagus, kamu jangan pikirin apa rezeki itu nanti tertahan apa gimana, tapi dengan kamu buka usaha kamu sudah membantu banyak temen ya. Di situ saya merasa oh iya ya gitu. Jadi ada rasa aduh, oh ya Allah, saya harus bertahan sampai titik penghabisan untuk membawa 2 koki itu supaya bisa membantu teman-teman yang lainnya yang Oke. Bahkan pernah ada satu teman dia sakit parah itu. Sakit parah tuh hampir 1 tahun lebih, kena paru-paru gitu ya. Jadi waktu itu karena untuk kerja lain dia sudah tidak bisa lagi. Jadi saya kasih saran, udah deh coba di usaha aja, nanti saya kasih modal, arahan kemana untuk kita marketingnya gimana. Dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan dan dia berhasil gitu. Jadi ngasih semangat dan motivasi juga untuk teman-teman lain ya. Iya, betul. Karena terkadang kalau misalnya kita udah mentok itu kita bingung apa yang pengen kita lakukan. Tetapi itulah gunanya teman yang bisa ngasih masukan supaya kita juga bisa bertahan lah untuk menghadapi cobaan. Karena ya salah satu cobaan yang paling berat itu juga merupakan cobaan ekonomi, bang ya. Iya, betul. Tapi itu gimana rasanya, bang? Mungkin abang pernah berada di posisi yang terpuruk secara ekonomi dan sekarang abang sudah bangkit secara ekonomi. Nah, apa yang abang rasakan waktu itu? Sedih deh kalau ingat yang waktu itu ya. Kebetulan kan aku sendiri kan bukan asli Jambi gitu ya. Dari rantau. Gitu. Dan namanya susahnya perantau gimana sih gitu ya. Kadang dicurigain orang gitu kan. Siapa tuh? Nah gitu kan. Pasti ada orang-orang curiga. Jadi di situ sedihnya, bahkan waktu itu saya pernah boleh ya cerita dikit boleh. Ya. Pernah makan aja cuma roti satu sama air putih 1 hari itu. 1 hari full. Iya betul. Waktu pertama baru datang ke Jambi ya. Iya gitu. Jadi disitulah merasakan betapa susahnya kalau kita ini tidak punya pemasukan uang gitu. Jadi situlah mikir udah ada temen ini oke udah mulailah buka, harus semangat ya gitu. Disitulah perjuangan yang mungkin orang sekarang enak ya, Abi Rizky ini ya punya usaha, sudah tinggal duduk aja di rumah tapi sudah banyak orang yang order gitu. Tidak semudah itu. Tapi yang jelas untuk teman-teman yang masih di luar sana, kalau saran saya sih kalau kalian sudah memang tidak mampu bekerja untuk perusahaan segeralah untuk buka pikirannya, buka usaha lah. Itu jalan utama untuk menyambung hidup. Iya. Terkadang dari pengalaman buruk itu juga membuat kita bisa lebih menghargai setiap rupiah yang kita kumpulkan, ya bang ya. Betul. Kalau sekarang gimana bang dengan penghasilan dari UMKM ini? Alhamdulillah ya, sangat syukur banget. Apa yang sudah tercapai bang? Ya tentunya sudah banyak yang kita dapatkan gitu ya, seperti fasilitas kendaraan, ada rumah gitu dari hasil UMKM yang awalnya ke Jambi itu tidak membawa apa-apa, tidak punya siapa-siapa gitu. Dengan usaha ini punya temen, punya keluarga, bahkan juga punya harta. Amin. Pokoknya sekarang bersyukur banget. Bang, kasih semangat dong untuk pelaku UMKM kita di Jambi supaya mereka juga terus semangat nih untuk tetap konsisten berada pada usahanya, bang. Oke, baik. Pokoknya untuk teman-teman pelaku usaha,
UMKM tentunya ya, mikro kecil menengah gitu. Tetap semangat aja. Kita tidak mesti semua produk kita diterima oleh masyarakat, tapi kita tetap berusaha untuk meyakinkan bahwa produk kita layak untuk dipasarkan gitu. Karena beda orang beda rasa, Betul. beda orang beda selera, Betul. jadi tetap percaya diri aja dengan produknya karena Betul. pasti nanti bisa menemukan pasarnya sendiri. Betul, iya. Baiklah, Oke. terima kasih Bang Abi Oke, sudah hadir makasih, bersama kami. Amsul, sama-sama. Semoga cerita Bang Abi ini juga membangkitkan semangat anak-anak muda di Jambi yang baru mau mencoba untuk menjadi pengusaha dan mereka mungkin juga sempat putus asa akan bangkit lagi melihat senyumnya Bang Abi dan lagu yang akan Bang Abi nyanyikan. Oh, bukan ya? Masih ya tetap ya berharap Bang Abi itu nyanyi. Iya. Oke Bang Abi, Oke. bisa ucapin terima kasih dong Bang Abi. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita ya, tapi pakai gaya Bang Abi. Gayanya bebas pakai terserah ciri khas Bang Abi aja gimana. Yuk, kameranya yang ini Bang ya. Silakan Bang. Oke, thank you. Pokoknya terima kasih untuk podcast di hari ini. Punya Kita, kita akan langsung podcastnya melejit di rating tertinggi. Oh, amin. Ya, sukses selalu untuk kalian semuanya. Semangat, hicayo. Hicayo, tepuk tangan dong untuk Bang Abi. Terima kasih banyak Bang Abi Rizky. Semoga nanti next kita bisa jumpa lagi ya. Sering-sering main ke TVRI Jambi Bang ya. Siap. Baiklah, terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga Bang Abi Rizky di podcast Punya Kita. See you next time.